warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati Libi Oktavia. Saya dari kelas A31. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah. Nah, untuk video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, dari jurnal yang sudah saya baca di sini, jurnal tersebut menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan dari Majelis Taklim. Nah, sejarah Majelis Taklim itu dimulai sejak zamannya Rasulullah SAW. Dan pada awal penyebaran Islam, itu Rasulullah melakukan kegiatan pengajaran agama secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam di Mekah. Jadi kegiatan ini merupakan bentuk awal dari Majelis Taklim yang berfungsi sebagai tempat belajar dan penyebaran ajaran Islam. Nah, setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, nah kegiatan ini itu berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah. Kemudian di masa Nabi dan para sahabatnya, kegiatan belajar ini dilakukan secara langsung di masjid-masjid, di rumah, dan tempat berkumpul lainnya, serta menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nah, kemudian dalam jurnal ini juga memaparkan bahwa ketika Islam masuk ke masa Madinah, kegiatan Majelis Taklim pun semakin berkembang dan formal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering duduk di masjid Nabi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, disinilah Majelis Taklim itu berperan dalam membentuk karakter mulia dan keimanan umat sekaligus sebagai wadah penyebaran ilmu, pengetahuan dan pemahaman agama secara lebih sistematis. Nah, hingga saat ini sistem Majelis Taklim itu masih terus berkembang ya, termasuk di daerah saya itu juga sudah berkembang yang namanya Majelis Taklim. Majelis Taklim untuk sekarang ini sangat berkembang di seluruh dunia Islam ya, termasuk di Indonesia. Itu merupakan salah satu pusat pertumbuhan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, karena mayoritas di Indonesia itu orang-orangnya memiliki agama Islam, menganut agama Islam ya. Jadi di Indonesia keberadaan Majelis Taklim itu sangat diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan tentunya kegiatan-kegiatan itu juga didukung oleh undang-undang sebagai lembaga pendidikan non formal. Nah, kemudian di dalam jurnal ini juga ada pengertian dan fungsi dari Majelis Taklim. Ya, jadi secara bahasa, istilah Majelis Taklim ini berasal dari bahasa Arab, yaitu majelis yang berarti tempat duduk, dan taklim yang berarti belajar. Ya, jadi secara harfiah Majelis Taklim itu merupakan tempat belajar. Nah, dalam pengertian yang lebih spesifik, Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan keagamaan non formal yang memiliki peran beragam usia dan latar belakang, serta memiliki kurikulum yang berbasis keagamaan yang diselenggarakan secara berkala dan terstruktur. Kemudian ada juga tujuan utama dari Majelis Taklim ya, yaitu untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam serta memperkuat iman dan takwa umat. Ya, namun di sini juga ada disebutkan bahwa fungsi utama dari Majelis Taklim itu yang pertama, membina dan mengembangkan ajaran Islam. Jadi dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka tidak hanya belajar tentang teori keislaman,
tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai taman rekreasi rohaniah. Ya, karena penyelenggaraannya ini bersifat santai dan mendekatkan peserta dengan nuansa spiritual. Jadi yang namanya pendidikan non formal ya, jadi kegiatannya lebih santai di luar jam-jam sekolah formal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai wadah silaturahmi massal ya. Jadi majelis taklim ini dapat mempererat hubungan sosial antar jamaah dan masyarakat sekitar. Kemudian fungsi yang keempat itu ada sarana dialog berkesinambungan. Jadi antara ulama, ustadz dan masyarakat itu bisa tercipta saling pengertian dan saling penguatan. Nah, untuk fungsi yang kelima yaitu sebagai media penyampaian gagasan dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa ya. Jadi ini sebagai tempat kita menyampaikan gagasan-gagasan di dalam lingkungan umat Islam yang ada di daerah sekitar. Nah, selanjutnya di dalam jurnal ini juga ada beberapa materi yang disampaikan dan metode dari pembelajaran. Ya, jadi materi utama yang diajarkan dalam majelis taklim itu biasanya meliputi aspek-aspek dasar dari keislaman seperti tauhid, tafsir Al-Quran, fikih, hadis, akhlak, sejarah Islam, dan tentunya masalah-masalah kehidupan dari perspektif ajaran Islam. Nah, materi-materi tersebut itu disampaikan dengan pendekatan yang santai, yang interaktif, serta penuh penghayatan. Jadi pesertanya itu mampu memahami dan mengamalkannya. Jadi bisa secara penyampaiannya secara ceramah ataupun diskusi ya. Jadi metode pengajaran yang digunakan itu tidak hanya kita bercerita, yaitu bisa dengan itu tadi, dengan ceramah, halaqah, diskusi kelompok ataupun dengan zikir bersama. Nah, pendekatan ini bertujuan agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan, lebih mendalam dan menyentuh hati peserta. Nah, untuk selanjutnya juga ada yang namanya peran dan tujuan dari majelis taklim dalam masyarakat. Jadi majelis taklim itu bukan hanya sekedar tempat belajar agama ya, tetapi juga berfungsi sebagai media sosial yang dapat mempererat hubungan antar sesama muslim, membangun masyarakat yang harmonis dan beriman. Jadi peran ini itu sejalan dengan konsep Islam tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan antar muslim. Nah, majelis taklim itu juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia sebagai landasan kita untuk berperilaku. Kemudian membendung pengaruh negatif, menyebarkan nilai-nilai positif sehingga mampu membangun masyarakat yang berkepribadian Islam yang kokoh. Nah, selain itu juga bisa membantu memperkukuh identitas keislaman dan menjaga tradisi keilmuan di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Nah, dalam jurnal ini tadi, ya khususnya di Indonesia itu keberadaan majelis taklim itu sangat diakui sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Serta majelis taklim itu juga mendapatkan pengakuan hukum melalui undang-undang. Jadi meskipun sudah ada lembaga formal seperti pondok pesantren ataupun madrasah, jadi majelis taklim ini juga tetap eksis ya, dan tetap bisa menjalankan misi utamanya, yaitu mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam secara luas dan merata. Jadi majelis taklim ini juga menjadi bagian dari tradisi dakwah yang dilakukan oleh para wali dan ulama terdahulu. Ya, yang dengan cara ini itu mereka menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke berbagai daerah.
keberadaannya yang lama dan terus berkembang, tentunya Majelis Ta'lim ini menunjukkan bahwa pendidikan non formal dalam Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan moral spiritual masyarakat. Ya, jadi dia itu mampu untuk menjaga ajaran Islam tetap hidup, relevan, dan menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal mengenai Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia, yaitu sebagai bentuk nyata. Ya, jadi Majelis Ta'lim itu merupakan bentuk nyata upaya umat Islam dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan memperkuat ukhuwah dan membangun masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan itu mampu membawa keberkahan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.